Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar pada hari ini? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kita akan belajar tentang penggunaan gaya dalam aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Menurut kalian, apakah gaya itu? Ada yang tahu? Gaya Adalah apa? Diteruskan. Gaya adalah lupa Pak. ketika kalian mendorong meja. Gaya. Itu gaya apa bukan? Gaya gesek. Gaya gesek kan mendorong meja. Gaya apa? Gaya dorong. Berarti gaya Gaya apa? Dorongan. Nah, apakah tadi kalau menyebutkan contohnya gaya itu dorongan? Apakah gaya dapat memengaruhi benda yang ada di sekitarnya? Ya. Contohnya bagaimana? Meja yang didorong. Jadi bagaimana didorong? Bergerak pindah tempat. Berpindah tempat. Menjauh atau mendekat? Jauh. Nah, kemudian dapatkah kalian menyebutkan macam-macam gaya yang kalian tahu? Tadi ketika mendorong, kalian menggunakan gaya apa? Gaya dorong. Gaya tarik. Gaya tarik. Gaya apa? Terus apa lagi? Gaya tegas. Gaya gesek. Ya betul. Semuanya itu termasuk ke dalam gaya. Nah sekarang agar kalian lebih paham tentang macam-macam gaya, mari kita simak dan nanti kita identifikasi bersama video-video berikut ini. Di sini ada video. Judulnya apa di sini? Kita simak dulu videonya sambil diperhatikan. Di sana terlihat gambar apa, anak-anak? Ada seorang anak Menarik meja dan mendorong mendorong meja. meja, betul. Nah, saat kalian mendorong meja atau menarik meja seperti yang ada pada video tadi, apakah akan terasa berat? Ya. Ya. Nah, apa yang membuat meja tersebut terasa Gaya berat? gesek. Ya, betul. Adanya gaya Gesek. Yang bergesek kan apa di sana? Lantai dengan kaki meja. Betul. Berarti yang pertama kita sudah belajar ada yang namanya gaya gesek. Nah, gesek itu juga harus bersentuhan. Nanti gaya gesek itu juga dapat menimbulkan panas atau kalor. Kalau mau contoh, coba sekarang tangan kalian ditembakkan, kemudian digosok-gosokkan. Apa yang terjadi? Jadi panas Pak. Menjadi panas atau hangat. Betul. Ya, cukup. Nah, pada sepeda motor juga terdapat gaya gesek ketika mesinnya bergerak, ya. Untuk meredam panas yang timbul karena gaya gesek pada sepeda motor digunakan apa? Ban? Mesinnya. Apa mesinnya pakai ban? Oli. Iya, betul. Oli itu untuk mengurangi gaya atau mengurangi efek panas karena gaya gesek. Nah, selanjutnya ini ada video lagi nih. Nah, kita simak dulu video berikutnya. Ya. Pernah permainan seperti ini? Ini namanya bermain apa? Terbuat dari apa ketapel ini? Karet. Karet. Pentil. Ya, di sini pentil ya. Nah, apa yang kalian lihat pada video tersebut? Ketapel. Proses kerjanya ketapel itu bagaimana? Dilepas. Kemudian ada apanya? Oh, harus dilepas. Ada batu Ada batu kecilnya.
Ketika dilepas, apa yang terjadi pada batu kecil tadi? Terlempar, betul. Nah, apa yang membuat batu tadi terlempar saat batu kapel? Karena adanya gaya bekas, betul. Jadi gaya bekas itu seperti apa? Ketika ditarik dia bagaimana? Memanjang. Ketika dilepas, memendek atau kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya bekas. Kita sudah dapat dua gaya ya. Yang pertama gaya apa tadi? Gaya gesek. Ini gaya bekas. Kita simak video berikutnya. Nah, ada gambar apa di situ? Apakah kegiatan ini memerlukan gaya? Ya. Gaya apa yang diperlukan? Gaya otot, betul sekali. Ini menggunakan otot tangan ya. Sudah pernah kalian melakukan seperti ini? Namanya apa ini? Macul. Bahasa Indonesianya apa? Menggali. Mencangkul. Ya, betul. Mencangkul itu menggunakan gaya otot. Sekarang kita lihat video berikutnya lagi. Nah, di sana ada gambar apa itu? Ada gambar paperclip ya, itu ya, penjepit didekati dengan sebuah benda ternyata nempel. Nah, mengapa paperclip itu menempel pada benda ini? Karena ini apa? Apakah magnet termasuk gaya? Ya, berarti jenis gaya berikutnya adalah gaya magnet. Tetapi apakah semua benda itu dapat ditarik oleh magnet? Yang dapat ditarik itu yang bagaimana? Ya, benda yang terbuat dari meja bisa ditarik apa tidak? Betul, karena meja terbuat dari kayu. Kita lanjutkan ke jenis gaya berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Buah jatuh dari pohon. Betul, yang kalian saksikan adalah buah yang jatuh dari pohon. Kalau jatuh menuju ke mana? Ke bawah, menuju ke pusat bumi. Nah, mengapa buah tadi itu jatuhnya ke tanah? Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Adalah gaya yang menarik benda Ya, betul? Iya, betul sekali. Gaya tarik bumi ya, sehingga menarik semua benda ke pusat bumi menuju ke bawah. Jadi kalian jangan khawatir kalau jatuh pasti nanti menuju ke bumi, tidak akan melayang ke langit. Selanjutnya lagi masih ada video berikutnya. Nah, di sini ada gambar apa? Kipas angin. Pernah melihat kipas angin? Nah, ini ya kipas angin. Nah, ini digunakan biasanya ketika apa? Nah, ketika panas kita menggunakan kipas angin, menyala ya. Nah, apa yang menyebabkan? Oh, ini lampu salah ketik. Apa yang menyebabkan kipas angin menyala? Karena adanya aliran listrik, betul. Nah, apakah listrik itu termasuk gaya? Ya atau tidak? Ada gaya listrik? Tidak apa iya? Listrik itu termasuk gaya. Ya. Nah, kita sudah belajar macam-macam gaya pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memprediksikan yang akan terjadi pada gambar. Nanti Pak Bimo saya akan gambar di sini, kalian nanti memprediksikan kira-kira apa yang akan terjadi pada gambar itu. Ini ada gambar yang pertama. Ini gambar apa? Siapa ini? Siapa yang ingin menjadi kayak Ronaldo? Ya, itu. Ya, ini pemain bola ya. Ini sedang apa ini Ronaldo? Ini kira-kira tendangan penalti ya. Nah, ketika menendang bola, Ronaldo itu melakukan gaya apa tidak? Ya. Nah, setelah diberikan gaya ini bolanya ini, kira-kira apa yang terjadi? Terlempar? Terpental?
Bergerak apa tidak? Ya. Tadinya bagaimana? Tadinya diam. Berarti pengaruh gaya di sini adalah menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Ada gambar selanjutnya kita saksikan. Nah, gambar apa ini? Menangkap bola. Ketika menangkap bola, apa yang terjadi pada bola? Berhenti. Tadinya bagaimana? Berjalan bolanya? Bergerak. Iya. Ketika bolanya ditendang Ronaldo ini ya, kan bolanya bergerak. Ternyata ditangkap oleh kipernya, menjadi berhenti. Nah, berarti di sini ada gaya ya yang diberikan kepada bola, yaitu dengan ditangkap. Nah, pengaruh gaya pada gambar yang kedua ini apa? Halo. Hai. Halo, halo. Halo, hai, halo. Berarti pengaruh yang kedua ini, gaya dapat menyebabkan apa ini di sini? Berhenti. Apa yang berhenti? Yang berhenti apa? Bola. Tadinya bagaimana bolanya? Bergerak. Berarti pengaruh gaya yang kedua adalah dapat membuat benda bergerak menjadi berhenti. Masih ada gambar berikutnya, kita saksikan. Nah, ya, di sana ada Reza, kemudian ada Oka, ada Bintang, ada Basuki sedang bermain bola. Nah, di sini Reza sedang apa ini? Ya, bola. Ketika main bola, tujuannya itu untuk apa? Menggolkan bola. Betul. Kemudian bolanya bagaimana ketika di-heading? Apakah berhenti? Tidak. Terus bagaimana? Terpantul. Kemudian arahnya bagaimana? Arahnya berbeda, berarti berubah. Nah, berarti ini pengaruh gaya berikutnya adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang tadinya ini ditendang oleh Ronaldo ke sini, kan menuju ke selatan. Kemudian di-heading oleh Reza menuju gawang ke arah timur. Nah, nanti berubah arah. Ternyata ketika di-heading bolanya ditangkap. Berhenti. Nah, kemudian yang keempat. Nah, setelah Reza bermain bola, dia pulang menggunakan sepeda. Ini malah mirip Basuki ya. Rambutnya mirip Basuki ini. Basuki pulang menggunakan sepeda ini. Bermain bola. Nah, ketika kalian bersepeda, apakah kalian memberikan gaya? Gaya apa? Ya gesek, betul, pada roda. Apa lagi? Gaya otot. Gaya otot di mana ini? Di kaki ini ya, dengan cara mengayuh sepeda. Ketika mengayuh sepeda, apa yang terjadi pada sepedanya? Sepedanya berjalan? Ya, ketika mengayuhnya lebih cepat. Apa yang terjadi? Tambah cepat. Terus Basuki kesel. Nah, setelah capek mengayuhnya pelan. Apa yang terjadi? Lajunya. Nah, berarti tadi kecepatan benda ini berubah apa tidak? Berubah. Berarti di sini nanti pengaruh gaya yang ketiga adalah dia mempengaruhi kecepatan benda. Bisa bertambah cepat, bisa bertambah pelan. Ini yang terakhir. Setelah olahraga ini ternyata Basuki haus. Kemudian Basuki minum air mineral. Setelah habis ini diapakan ini? Dikemas. Apakah ketika meremas botol minumnya itu membutuhkan tenaga? Membutuhkan gaya? Gaya apa? Nah, sekarang dilihat bendanya. Apa yang terjadi pada benda yang diberi gaya otot tadi? Berubah apa tidak? Yang berubah apanya? Bentuknya. Ya, jadi meot bahasanya apa tadi ya? Nah, berarti di sini termasuk ke dalam pengaruh gaya, yaitu apa? Gaya dapat mengubah
bentuk benda. Nah, berarti di sini ada berapa pengaruh gaya? 5. Kelompok 1 paling utara. Yang pertama ini pengaruhnya apa? Gaya dapat membuat ya dari dia menjadi bergerak. Contohnya ini. Coba kelompok 1 sebutkan contoh yang lain. Selain menendang bola, pengaruh gaya yang membuat benda diam menjadi bergerak. Mengayuh sepeda. Ini bisa kalau pertama-tama sepedanya itu diam. Yang lain. Ada lagi contoh yang lain banyak sekali. Menyundul bola tadi tidak membuat benda diam bergerak, tapi mengubah arah benda. Ini yang sama dengan ini. Yang mengubah benda diam menjadi bergerak. Sing mikirnya aja, bingai gaya jadi bergerak. Contohnya apa lagi selain ini? Yang simpel-simpel saja. Yang kalian duduki apa? Diam apa tidak? Diam. Tidak diam. Kursinya bisa bergerak apa tidak? Dengan cara bagaimana? Nah, berarti contoh yang lain mendorong kursi. Contoh yang lain lagi. Ya, dorong meja. Terus dorong pintu. Apa lagi? Dorong kulkas. Sudah mendorong semua benda yang goyang ya. Sekarang kelompok 2 yang di tengah ini kelompoknya Joni dan kawan-kawan. Pengaruh yang kedua ini berarti benda bergerak menjadi diam. Contohnya kiper menangkap bola. Coba Pak Guru minta satu contoh yang lain. Contoh pengaruh gaya yang membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam apa? Bel apa? Bel listrik. Bel listrik itu diberi gaya listrik. Apakah tadinya bergerak jadi diam? Tidak, itu malah kebalikannya. Nah, di dalamnya itu ada palunya, itu malah dia jadi bergerak. Tadinya bergerak jadi diam. Kenapa? Burung yang ditangkap, burung yang terbang ditangkap, dia boleh bergerak. Yang lain lagi, tapi kan sulit menangkap burung yang terbang ya. Yang mudah saja. Bagaimana? Kalau darah bisa ya, kita ditangkapnya cuma berhenti. Ini coba kita lihat di gambar yang ini. Nah, ketika Basuki ngebit, apakah nanti Basuki pengen berhenti suatu saat? Orang mungkin setiap hari ngebit tanaman gede ya. Supaya berhenti diapakan ini? Nah, betul. Berarti contoh berikutnya pada saat kita mengerem sepeda itu kan mengubah benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Kemudian kelompok 3 ini yang putih semuanya. Lihat di sini. Ini adalah gambar pengaruh gaya apa tadi? Apa? Gaya mengubah arah benda. Coba sebutkan contoh yang lain yang membuktikan bahwa gaya itu ternyata dapat mengubah arah benda. Selain menyundul bola, si dirinya lagi jalan, terus nengok. Contohnya apa? Ada pengaruhnya apa? Apa? Bola yang dilempar apa lagi bergerak? Kan dia pertamanya. Berarti ini yang lagi bergerak terus berubah arah. Ada yang tahu? Betul, saat menggunakan sepeda diberikan gaya berubah arah ya. Ya tidak mungkin kan naik sepeda lurus terus nabrak, sehingga harus diberikan gaya supaya bisa berbelok. Nah, sekarang dilihat di sini, ini untuk semuanya. Di sini yang keempat tadi adalah mengubah kecepatan benda. Sebutkan satu contoh yang lain. Pengaruh gaya yang dapat mengubah kecepatan benda. Boleh bendanya bertambah cepat, boleh juga bendanya bertambah lambat. Contohnya apa? Sing dengan gaya malah tambah cepat, atau yang diberi gaya malah tambah licik. Menendang bola tadi ini dia lebih bergerak.
Membuat Berarti. kamu berubah. Kenapa? Membuat kamu berubah bertindak begini. Membuat Alur. alur ban. Masih kurang tepat. Ini yang ketika benarnya bergerak kok tambah bandel atau tambah lindik. Oh, barat. Apa saja? PT yang digas. Ya. Cobaannya. Ya ini yang lain. Ini kan ini sudah yang dikeles. Selain dikeles. Oh, kira digaspor lah. Apa? Motor Ya, digaspor. boleh. Motor kita boleh. Mungkin ini ketika batu ini bersepeda, ternyata di belakangnya ada okta. Okta ya. Didorong lah. Ya, betul ketika okta mendorong Basuki yang sedang bersepeda, apa yang terjadi? Bertambah cepat. Nah, sekarang yang kelima ini tadi disebutkan bahwa gaya dapat membuat benda berubah bentuk. Ini contohnya botol yang diremas. Selain botol yang diremas, apalagi contoh yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah benda. Apa pola dikempaskan? Pola dikempaskan, diberi gaya apa berarti ini dikempaskan? Gaya apa? Apalagi yang diberi gaya, pakai gaya dulu baru berubah bentuk. Kalian yang dikemas. Betul, kaleng yang dikemas. Kuat apa tidak kemas kaleng? Kuat. Kuat. Kalau diinjak-injak. Diinjak-injak boleh, atau dipukul-pukul boleh ya, berubah bentuk. Apalagi? Kalau yang diremas. Ya, mie yang diremas. Mie-nya tadinya berbentuk apa? Kotak. Setelah diremas? Hancur. Kecil hancur. Nah, betul. Itu contoh berikutnya yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian Kak Guru bertanya, pernahkah kalian melihat orang membuat kerajinan dari tanah liat? Caranya diapakan? Diputar. Diputar toh. Diputar bentuk. Membentuknya dengan cara diapakan? Di kasih air, terus diapakan? Kasih air ya, diapakan? Iya, ditekan-tekan ya. Betul. Ketika ditekan, apakah orang itu memberikan gaya? Ya. Apa yang terjadi ketika ditekan? Berubah bentuk lah. Berarti itu termasuk contoh pengaruh gaya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apa kelima? Kelima. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, tadi sudah kita pelajari ada macam-macam gaya atau jenis-jenis gaya. Kemudian di sini ada pengaruh gaya terhadap benda. Ada 5 pengaruh. Nah, materi pembelajaran apa saja yang telah kalian pahami pada hari ini? Gaya. Tadi kalian belajar apa saja? Gaya geser. Ya, jenis-jenis gaya ya. Ada gaya Geser. gaya listrik. Masih ingat contohnya? Contoh gaya otot itu apa? Ya betul ya, magnet tadi ada ya. Contoh gaya otot itu apa tadi? Mencangkul, betul. Mendorong termasuk otot? Termasuk. Kemudian contoh gaya gesek apa? Mendorong meja, tapi bukan mendorongnya. Gesekan antara meja dan lantainya, betul. Nah, materi apa yang kira-kira belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semuanya tadi? Tentang jenis-jenis gaya dan pengaruh gaya? Sudah? Coba mana suaranya? Nah, adakah hal yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kemudian bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Nah, ya, bisa melihat video, bisa melihat gambar juga ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita akan menyimpulkan yang tadi kita pelajari dari menyimak video, kemudian melihat dan mengidentifikasi gambar. Nah, ternyata dilihat dari prosesnya ini, gaya dibedakan menjadi 2. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Angger sentuh ya bersentuhan, senggolan berarti
Gaya sentuh itu meliputi gaya gesek. Kan tadi gesekan ya, simbolan ya, bersentuhan. Kemudian gaya otot, kemudian gaya pegas. Nah, selanjutnya contoh gaya tak sentuh di sini ada gaya magnet. Kan tidak bersentuhan, gravitasi dan gaya listrik. Kan tidak bersentuhan dengan listrik ya, tapi ada gayanya. Nah, ini yang tadi ada 5 pengaruh gaya. Yang pertama apa? Membuat benda yang dapat bergerak. Nanti contohnya masih ingat? Apa contohnya? Bola ditendang. Bola yang ditendang. Menangkap bola. Menangkap bola apa ini yang pertama? Menangkap bola ini yang kedua tadi. Yang kedua apa di sini? Yang ketiga menangkap bola ya. Yang ketiga apa di sini? Contohnya tadi apa? Membelokkan sepeda, apalagi? Ya, menyundul bola. Kemudian yang keempat apa di situ? Nah, ini bisa bertambah cepat, bisa bertambah lambat. Contohnya apa tadi? Mendorong orang yang bersepeda, tambah cepat, tambah cepat. Bisa juga kebalikannya. Joni lagi sepeda, Keanu Kamburi Gaduli. Kan berpengaruh. Bertambah apa kira-kira? Lambat. Kemudian yang kelima, kamu bentuk benda. Contohnya apa tadi? Lemparan mas, botol. Nah, pembelajaran kita telah berakhir pada hari ini. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian soal evaluasi. Masing-masing kelompok memiliki soal yang berbeda-beda ya. Dikerjakan secara individu. Dua, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok. Dibagi satu-satu. Iya, kalau kan belajarnya mengerjakannya satu-satu supaya Pak Guru tahu kemampuannya masing-masing siswa. Iya sama. Silakan boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya, tapi semuanya tetap menulis. Boleh diskusi. Kalau ada yang kurang jelas ya, itu kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas silakan bisa ditanyakan pada Pak Guru. Iya, jawabnya. Iya. Diberi nama terlebih dahulu. Boleh. Sebaliknya juga boleh. Waktunya 15 menit. Silakan boleh berdiskusi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Dari itu pun tadi kita sudah ya di awal ya. Nanti kalau boleh lihat buku materi, boleh sebagai sumber belajar. Di sana kan ada beberapa silakan dimanfaatkan. Satu kelompok satu yang mengambil nanti kan.
Jangan cepat mungkin dibagi tugas satu anak satu guru nanti diskusikan kira-kira laporan jawabannya. Ya, bagaimana sudah selesai? Ya. Sekarang silakan dikumpulkan masing-masing kelompok jadi satu. Ya, ini. Ini sudah ya, kelompok satu sudah, kelompok dua dijadikan satu. Kelompok tiga silakan dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu. Ya. Ya, sudah pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari tetap bisa diingat. Nah, sekarang bisa ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, Reza silakan dipimpin teman-temannya untuk bersekolah. Ayo pulang ya. Di depan tutup siap gerak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Dikembalikan lagi mejanya ke posisi semula ya.